Dengar baik-baik, semoga kalian ingat ini sampai kapanpun dan kemana kalian pergi. Kalau bukan Allah yang rancang masa depanmu dan kamu persilahkan dia bekerja secara dahsyat di masa mudamu, maka malaikat jatuh, or iblis, Lucifer, Satan, the demit, itu yang akan rancang masa depanmu. Dan kalau dia rancang masa depanmu, ingat ada tumbal, ada kutuk, membuat kamu dan keturunanmu akan hancur. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita akan baca dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikian bunyinya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berdasarkan ayat ini, kita bisa bangun tema praktis, yaitu Allah rancang masa depanmu. Apakah kita yakin dan percaya bahwa Allah sedang rancang masa depan kita? Yang jadi pertanyaannya, masa depan apa yang Tuhan sedang rancang? Dan bagaimana sikap kita supaya kita mendapatkan rancangan Allah tersebut? Sebelum kita lebih jauh membahas ayat ini, perlu kita pelajari konteks. Mengapa kata ini keluar? Mengapa firman Tuhan ini diberikan? Nah, berdasarkan konteks, saat itu bangsa Israel ada dalam perjuangan untuk hidup damai dalam perbudakan. Mereka Tuhan izinkan untuk dibuang di negara orang, yaitu Babel, oleh Raja Nebukadnezar. Dan yang namanya dibuang ke negara orang dan mereka jadi budak itu nggak enak. Pasti banyak tangis, penderitaan yang dialami. Tapi luar biasanya dalam penderitaan mereka di negara orang, Tuhan memberikan janji. Dan Tuhan tegaskan bahwa rancangan Tuhan selalu ada untuk mereka. Nah, seperti apa rancangan yang kita akan pahami itu? Kita lihat di ayat 11 di situ. Jelas, rancangan yang Tuhan maksud adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ini yang Tuhan siapkan untuk bangsa Israel pada saat itu. Dan sampai Tuhan tegaskan lagi dengan kata, demikianlah firman Tuhan. Jadi yang ngomong ini Tuhan. Tuhan yang berfirman, bukan manusia. Kalau Tuhan yang berfirman, layakkah kita tidak percaya? Kalau Tuhan yang ngomong, layakkah kita meragukannya? Rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Apa sih maksudnya? Ini artinya rancangan yang luar biasa cerah, indah, dan pasti kita akan menikmati berkat Tuhan. Dan itu yang dialami bangsa Israel dan umat pilihan saat itu. Dan bukan kecelakaan, artinya rancangan yang tidak akan menghancurkan hidup mereka. Itu yang Tuhan janjikan. Dan memberikan mereka pengharapan yang luar biasa. Pengharapan-pengharapan yang pastinya membuat mereka mempermuliakan Tuhan. Tapi ini tidak berdiri sendiri, tolong dipahami. Betul Tuhan rancang masa depan setiap kita termasuk bangsa pilihan saat itu. Tapi ini tidak berdiri sendiri. Harus ada sikap dari kita.
Dan Tuhan bilang kepada bangsa itu di dalam ayat yang ke-12, 13, 14. Yang pertama, Tuhan suruh mereka harus berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan katakan, apabila engkau mencari aku, engkau akan menemukan aku. Dan bahkan mencari dengan hati yang tulus, Tuhan akan menunjukkan dirinya. Tuhan akan menampakkan kasih sayangnya melalui pertolongan-pertolongan yang luar biasa. Itu, jadi nggak berdiri sendiri. Kalau kita tidak berbuat sesuatu untuk Tuhan dipermuliakan, saya ragu rancangan ini digenapi. Karena ini tidak otomatis, jadi perlu kita menyambut rancangan yang luar biasa tadi, damai sejahtera tidak untuk kecelakaan. Dan Tuhan beri janji dalam ayat itu kepada bangsa Israel, Tuhan akan pulihkan keadaan mereka yang terpuruk, yang dibuang dalam bangsa asing, Babel, dan Tuhan janji dipulihkan kembali ke tanah perjanjian. Akan menikmati berkat Allah yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan itu digenapi. Kita bisa lihat sekarang bagaimana kehidupan mereka. Dan dunia mengakui. Dan dunia kagum. Bangsa yang kecil tapi diberkati Tuhan secara luar biasa. Itu. Nah, apa aplikasinya buat kita? Yang pertama kita harus pegang dulu bahwa rancangan Allah itu indah untuk masa depan kita. Amin. Dan rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Artinya tidak akan menghancurkan masa depanmu. Itu harus pegang dulu. Tapi yang kedua, kita harus datang kepada Tuhan, bangun hubungan kepada Tuhan secara intim. Nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu adalah orang yang egois. Lihat sekelilingmu alam semesta. Bisakah ada tanpa pencipta? Jadi bagaimana mungkin kita bisa hidup tanpa pencipta? Atau tidak mau tahu? Hai generasi, hiduplah dalam Tuhan di masa muda. Jangan sampai terlambat. Orang yang hidup dalam Tuhan di masa muda itu jauh lebih baik. Dia punya start yang panjang untuk melakukan banyak hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi berdosa kalau kita meragukan rancangan Tuhan. Atau ada salah satu dari kita yang terbersit dalam pikiran dan hatinya, aku gak yakin akan jadi orang sukses ke depan. Kira-kira bisa gak aku jadi pemimpin masa depan? Itu berdosa sebenarnya. Banyak janji Tuhan untuk kita, termasuk ayat ini. Lebih berdosa lagi, sudah kita gak percaya rancangan Tuhan, tidak hidup dalam Tuhan. Jadi, mari, perjalanan kalian masih panjang. Ya, mulailah dekat dengan Tuhan, lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukan hal-hal yang kecil, yang praktis, tapi untuk Tuhan betul. Jangan untuk manusia, karena itu berisiko fatal. Nah, mungkin ada yang berpikir seperti ini. Loh, ada loh orang, dia tidak andalkan Tuhan, dia tidak menyembah Tuhan, tapi hidupnya makmur, kaya. Dia punya jabatan, dia punya keuangan, dan itu 7 keturunan gak habis. I know that. Tapi itu bukan orientasi orang percaya sebenarnya. Memang kita hidup bukan untuk itu, tapi itu perlu. Maksudnya begini, kita harus pikirkan bahwa bicara tentang masa depan dalam Tuhan ini bicara tentang perbedaan. Orang boleh kaya, orang boleh punya uang, orang boleh sukses di masa depan. Tapi sudahkah itu untuk Tuhan? Kalau orang yang hidup dalam rancangan Tuhan, pasti kalau dia sukses berbuat yang baik untuk orang banyak, mempermuliakan Tuhan dalam jabatannya, membantu orang susah, enggak menindas. Misalnya kalau dia jadi dokter, dia akan gratiskan untuk orang yang enggak punya uang.
Itu dia, menolong orang yang nggak punya uang untuk bayar sakitnya. Itu nanti yang membedakan. Dan orang yang punya harta, punya kekayaan, yang tidak dalam Tuhan, biasanya dia akan gunakan uangnya untuk maksiat. Dia bisa sewa pembunuh bayaran untuk membunuh seseorang yang dia tidak suka, atau menghancurkan kehidupan lawan politiknya. Tapi kalau kalian sukses dalam Tuhan, menggenapi rancangan Tuhan yang indah tadi, pasti masa depan kalian cerah dan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Amin. Jadi itu yang membedakan. Jadi jangan berpikir seperti itu. Kalian tinggal pilih sukses melawan Tuhan, sukses menentang Tuhan, atau sukses mempermuliakan nama Tuhan. Tinggal pilih. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Dan ini dengar pesan ini. Kalau bukan Allah yang rancang masa depanmu, malaikat jatuh akan ambil alih. Dengar baik-baik, semoga kalian ingat ini sampai kapanpun dan kemana kalian pergi. Kalau bukan Allah yang rancang masa depanmu dan kamu persilahkan dia bekerja secara dahsyat di masa mudamu, maka malaikat jatuh, or iblis, Lucifer, Satan, the demit, itu yang akan rancang masa depanmu. Dan kalau dia rancang masa depanmu, ingat ada tumbal, ada kutuk, membuat kamu dan keturunanmu akan hancur, hidup dalam dosa. Berkat sejati yang tanpa pamrih hanya ada dalam Jesus. Only Jesus Christ, not others. Yang percaya katakan amin. Ini firman Tuhan. Jadi sekali lagi, Tuhan rancang masa depan kita indah, tapi lakukan sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Dalam perkara kecil lah, belajar jujur, belajar menghormati orang tua, belajar mendengarkan guru. Nanti apapun yang kamu kerjakan, juga belajar dihargai, pasti Tuhan akan perhitungkan. Ya. Percaya saja masa depanmu cerah. Jangan terlalu pusing untuk masa depanmu. Lakukan masa sekarang dengan baik dan penuh dengan kejujuran. Saya percaya kalian adalah generasi terbaik untuk Indonesia. Joy to the world, the Lord is come. Let earth